Om Swastiastu, perkenalkan saya Gata Nadia Lianto dengan NIM 2002612186. Pada saat ini saya sedang bertugas di Departemen Anestesi dan Terapi Intensif, FK Unut RSUP Sangla. Pada hari ini saya akan membawakan presentasi mengenai perioperatif medicine. Perioperatif medicine merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai perawatan pasien dari preoperatif, intraoperatif atau selama operasi, hingga pasca-operatif atau sampai pasien pulih sepenuhnya setelah operasi. Perioperatif medicine merupakan ilmu multidisiplin subspecialty, yaitu melibatkan banyak profesi spesialis dengan tujuan untuk mempersiapkan kondisi pasien yang ideal untuk tindakan operasi. Preoperatif merupakan persiapan petugas untuk mempersiapkan pasien untuk sebuah tindakan operasi dengan tujuan membentuk hubungan yang baik antara pasien dan dokter, sehingga pasien dapat percaya dengan dokter. Kemudian, kita juga akan melakukan penilaian status pasien, apakah pasien layak untuk menjalani operasi, kemudian mencari faktor-faktor ataupun kondisi pasien yang dapat menjadi penyulit saat operasi ataupun setelah operasi. Kemudian di preoperatif kita juga akan mengoptimalkan keadaan pasien untuk tindakan operasi. Kemudian kita juga membantu rencana perawatan perioperatif yang tepat seperti pemilihan jenis dan juga teknik anestesi yang dipilih. Kemudian sebelum operasi kita juga memberikan KIE atau edukasi mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kemudian di sini juga tujuan dari KIE ini kita untuk mendapatkan informed consent dari pasien. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepuasan pasien terhadap tenaga kesehatan. Selain itu, tujuan dari KIE sendiri adalah untuk mengurangi kecemasan pasien mengenai tindakan yang akan dilakukan karena di sini diharapkan pasien sudah mengerti mengenai tindakan yang akan dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah mengurus administrasi yang ini mengenai biaya dan juga lama rawat inap. Kemudian untuk komponen-komponen dari preoperatif sendiri, yang pertama itu adalah raport, kedua anamnesis, ketiga pemeriksaan fisik, keempat pemeriksaan penunjang, kelima asesmen resiko, keenam informed consent, ketujuh yaitu persiapan pasien, dan ke-8 premedikasi. Raport ini sendiri merupakan mengenai hubungan antara dokter dengan pasien seperti yang sudah disebutkan. Raport ini dapat dilakukan dengan memperkenalkan diri kepada pasien sehingga pasien mengetahui siapa dokter yang menanganinya. Kemudian juga memastikan identitas pasien apakah benar. Kemudian di sini juga dokter dapat menunjukkan rasa empati kepada pasien sehingga kecemasan pasien dapat berkurang dan rasa kepercayaan pasien dapat bertambah kepada dokter yang akan melakukan tindakan. Di sini kita juga menjelaskan metode dan rencana tindakan yang dilakukan dalam bahasa awam sehingga pasien dapat mengerti dan memberikan informed consent serta mengurangi kecemasannya. Untuk anamnesis, pemeriksaan fisik, penunjang, asesmen resiko, informed consent, persiapan pasien, dan premedikasi akan dijelaskan selanjutnya. Pada komponen anamnesis, kita dapat melakukan anamnesis menggunakan Basic for Secret 7, yaitu meliputi riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit terdahulu, riwayat penyakit keluarga, dan juga riwayat sosial. Pada riwayat penyakit sekarang dapat menggunakan Secret 7, yaitu menanyakan lokasi dari keluhan lokasi keluhan pasien, kemudian onset mengenai kapan keluhan dimulai serta durasi dari keluhan. Kemudian untuk kualitas ditanyakan apakah keluhannya terus-menerus atau hilang timbul. Kemudian kuantitas mengenai mungkin dari rasa nyeri yang dirasakan pasien dapat menggunakan FAST-score ataupun NPRS. Kemudian menanyakan kronologi dapat terjadinya keluhan tersebut. Kemudian juga menanyakan apakah ada faktor yang memperberat ataupun memperingan dari keluhan yang dirasakan pasien, seperti apakah dirasakan lebih nyaman saat istirahat atau memperberat saat aktivitas. Kemudian dapat juga ditanyakan mengenai keluhan penyerta pasien. Kemudian penyakit riwayat terdahulu dapat ditanyakan mengenai riwayat penyakit sistemik, riwayat penyakit darah tinggi atau hipertensi, penyakit diabetes mellitus, kejang, asma, ataupun riwayat demam akhir-akhir ini. Kemudian dapat juga ditanyakan penyakit sistemik lainnya ataupun penyakit bawaan sejak lahir.
Kemudian untuk riwayat penyakit keluarga dapat ditanyakan apakah keluarga memiliki keluhan yang sama ataupun apakah adanya penyakit bawaan atau turunan pada keluarga, serta apakah ada riwayat keluarga yang memiliki keganasan atau kanker. Kemudian pada riwayat sosial bisa ditanyakan tentang riwayat pengobatan, apakah pasien sudah meminum obat untuk keluhannya atau pasien memiliki obat-obatan yang dikonsumsi jangka panjang. Kemudian apakah sebelumnya pasien pernah melakukan operasi dan bagaimana riwayat operasinya. Kemudian apakah pasien ada alergi terhadap makanan ataupun obat-obatan. Kemudian apakah pasien merokok ataupun meminum minuman beralkohol. Kemudian dapat juga ditanyakan riwayat menstruasi dan kehamilan pada pasien perempuan. Kemudian pada keadaan emergensi yang kita tidak dapat melakukan anamnesis secara lengkap, kita dapat menggunakan EMPL, yaitu penilaian dari alergi, medikasi, pas illness atau pregnancy, ataupun pada kondisi preoperatif ini apakah mengenai pas operatif, kemudian L untuk last meal, dan juga E untuk events atau environment relating injury, di mana kita menanyakan apakah pasien ada alergi terhadap makanan atau obat-obatan. Kemudian karena beberapa obat anestesi juga dapat menimbulkan alergi. Kemudian untuk medikasi, apakah pasien ada mengonsumsi obat akhir-akhir ini ataupun obat-obatan jangka panjang. Kemudian untuk P itu pas illness atau pregnancy, ataupun dapat juga ditanyakan yang tadi post operatif atau apakah pasien pernah mengalami operasi sebelumnya dan bagaimana di operasi sebelumnya menggunakan jenis anestesi apa dan apakah pasien nyaman dengan jenis anestesi tersebut. Kemudian untuk yang L itu yaitu last meal, kapan terakhir kali pasien makan dan minum, serta apa yang dimakan ataupun diminum oleh pasien. Kemudian untuk E yaitu events atau environment relating to injury, di mana di sini faktor yang terlibat pada keluhan yang dirasakan oleh pasien. Kemudian untuk komponen yang kedua adalah pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada pasien ini meliputi dari vital sign. Vital sign sendiri terdiri dari tekanan darah, nadi, laju respirasi, skala nyeri yang biasanya menggunakan FAST-score, NPRS, Wong-Baker Faces, ataupun BPS. Kemudian suhu pasien. Kemudian pemeriksaan general head to toe. Kemudian penilaian sistem organ dari B1 sampai B6, yaitu B1 itu adalah brain, di mana kita menilai tingkat kesadaran pasien dapat menggunakan GCS yang meliputi eye, verbal, dan motorik. Kemudian penilaian refleks pupil, apakah pupil isokor, ukuran, serta bentuk dari pupil. Kemudian pada pasien-pasien yang sudah mulai tua dapat melakukan pemeriksaan mini kognitif. Kemudian kita juga melihat apakah ada defisit neurologis seperti paresis ataupun paralisis pada ekstremitas ataupun dari nervus cranialis. Kemudian B2 yaitu breathing, di mana kita mengecek laju respirasi, saturasi oksigen, inspeksi jalur nafas pasien, auskultasi, perkusi, serta palpasi. Apakah dada pasien simetris saat bernafas, apakah suara parunya vesikuler, ataupun apakah adanya ronki ataupun wheezing pada saat auskultasi. Kemudian untuk B3 yaitu blood atau kardiovaskular, di mana di sini kita juga sama melakukan inspeksi, menilai apakah adanya ictus cordis. Kemudian kita mempalpasi apakah ictus cordis terasa dan juga palpasi pada bagian nadi untuk menilai apakah denyutnya reguler ataupun irreguler. Kemudian untuk auskultasi sendiri menilai apakah adanya suara tambahan seperti murmur dan juga galop, apakah suaranya reguler. Kemudian untuk B4 adalah bawel, di mana kita melakukan pengecekan terhadap bising usus. Apakah bising ususnya normal atau meningkat atau menurun. Kemudian menilai apakah adanya distensi pada abdomen pasien, serta menilai apakah ada rasa nyeri saat penekanan pada abdomen pasien. Kemudian yang berikutnya adalah B5, yaitu bladder. Di sini kita melakukan pengecekan apakah ada nyeri ketuk pada bagian costovertebral angle, ataupun adanya distensi pada di atas symphysis pubis,
yang menandakan adanya retensi urin ataupun apakah pasien mengalami inkontinensia urin. Kemudian untuk B6 adalah bone and skin. Di sini kita menilai apakah adanya fraktur, deformitas, dan deformitas, kemudian ataupun adanya sianosis pada kulit serta gangguan neuromuskular. Di sini kita juga memeriksa apakah akral pasien hangat ataupun dingin. Kemudian di sini juga kita melakukan pemeriksaan airway assessment method menggunakan Lemon Scar. Penilaian airway assessment dapat menggunakan Lemon Scar, di mana L ini untuk look, kita akan melihat secara eksternal apakah ada poin-poin yang dituliskan pada slide. Kemudian untuk E, evaluate using 332 rule, akan dijelaskan. Kemudian untuk M adalah melempati airway class, akan ditunjukkan oleh gambar yang akan saya tunjukkan nanti. Untuk obstruksi of airway, jika ada epiglottitis, peritonsillar abscess, dan juga trauma, diberikan poin 1. Kemudian untuk limited neck mobility, jika ada history of C-spine surgery, penggunaan C-spine collar, ataupun adanya rheumatoid arthritis, diberikan poin 1. Untuk penilaian dari Lemon itu kan juga ada yang 332 rule ini, yaitu untuk menilai pembukaan mulut. Sedangkan Malampati score sendiri dapat diperiksa dengan menginspeksi bagian dalam mulut pasien dan melihat besar lidah serta rongga oral. Kemudian untuk Malampati score sendiri dibagi menjadi 4. Ini untuk the 332 rule yang dinilai adalah dari mouth opening, kemudian dari tip of mental ke hyoid bone, kemudian dan juga thiromental distance. Kemudian ini untuk Malampati score-nya, jika lebih dari kelas 3 baru diberikan poin 1 pada Lemon score-nya. Untuk interpretasinya sendiri dikatakan jika Lemon score lebih dari 5 dikatakan sulit untuk dilakukan intubasi. Kemudian untuk pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang ini dilakukan sesuai dengan anamnesis dan klinis dari pasien. Pemeriksaan darah lengkap, kemudian dapat juga dilakukan pemeriksaan fungsi ginjal, elektrolit, dan glukosa, pemeriksaan fungsi hati, valve hemostasis, imaging, dan juga EKG. Pada umumnya, pemeriksaan darah lengkap dikerjakan pada seluruh pasien. Kemudian dapat juga dilakukan pada pasien dengan umur lebih dari 60 tahun, kemudian pasien dengan riwayat perdarahan, anemia, ataupun gangguan darah, malnutrisi, serta menstruasi, serta riwayat infeksi. Kemudian pemeriksaan fungsi ginjal seperti bun dan serum kreatinin, elektrolit, dan juga glukosa dilakukan pada pasien yang memiliki riwayat hipertensi, pasien dengan gangguan ginjal, pasien dengan riwayat diare ataupun mual muntah, pasien dengan riwayat penggunaan diuretik. Kemudian untuk pemeriksaan fungsi hati seperti SGOT, SGPT, dan juga albumin dilakukan pada pasien yang biasanya memiliki riwayat penyakit hati, seperti sirosis, fatty liver, ataupun pasien yang sering mengonsumsi alkohol. Untuk pemeriksaan valve hemostasis dilakukan untuk mengecek apakah ada faktor gangguan koagulasi, kemudian apakah ada faktor perdarahan sehabis luka. Kemudian dapat juga ditanyakan dan diperiksakan pada pasien yang memiliki riwayat mudah memar. Kemudian dapat juga dilakukan pada pasien yang meminum oral antikoagulan. Kemudian imaging seperti X-ray, CT scan, MRI, USG dilakukan sesuai indikasi. Dapat dilakukan X-ray bila ada pada pasien seperti pasien COVID, kemudian pasien hipertensi untuk menilai apakah adanya kardiomegali, kemudian CT scan dapat dilakukan pada pasien stroke, kemudian MRI dapat dilakukan juga sesuai dengan indikasi pasien. Kemudian untuk EKG dapat dilakukan untuk melihat apakah ada kelainan irama jantung serta kelainan struktur jantung, apakah ada infark atau infark miokard. Pada persiapan operasi dilakukan asesmen resiko menggunakan The American Society of Anesthesiologists Physical Status Classification atau ASA Classification, di mana klasifikasi ini digunakan untuk mengkategorikan status pasien untuk memprediksi resiko selama operasi.
ASA ini digolongkan menjadi 6 klasifikasi. Untuk ASA 1 sendiri menunjukkan status fisik pasien dalam kondisi sehat, tidak ada penyakit lain selain penyakit yang akan dioperasi. Kemudian pasien juga tidak merokok ataupun tidak meminum minuman alkohol atau minim dalam meminum minuman alkohol. Kemudian untuk ASA 2 yaitu penyakit yang memiliki kelainan sistemik ringan seperti diabetes yang terkontrol, hipertensi terkontrol, dan juga obesitas. Kemudian ada riwayat merokok, kemudian social alcohol drinker, kemudian adanya gangguan pada paru yang ringan. Kemudian untuk ASA 3 sendiri yaitu pasien dengan penyakit sistemik sedang sampai berat yang menyebabkan keterbatasan fungsional seperti pasien dengan angina, PPOK, dan juga infark miokard. Serta ada history dari TIA. Kemudian untuk ASA 4, yaitu pasien dengan penyakit sistemik yang berat dan mengancam kehidupan seperti chronic heart failure dan juga gagal ginjal. Kemudian ada ASA 5, yaitu pasien sekarat yang diperkirakan akan meninggal dalam 24 jam dengan atau tanpa tindakan operatif. Kemudian ada ASA 6, yaitu di mana pasien dengan mati batang otak yang akan mendonorkan organnya. Semakin tinggi klasifikasi dari ASA ini, maka tingkat mortalitas pasien selama perioperatif akan semakin meningkat. Selanjutnya adalah tahapan persiapan pasien, yaitu pasien masuk ke dalam puasa makanan dan minuman. Pasien mulai puasa makanan berat harus lebih dari 8 jam sebelum operasi. Kemudian 6 jam sebelum operasi, pasien sudah harus berpuasa dari roti, kemudian dari susu sapi, dan juga susu formula pada anak-anak. Kemudian setelah 4 jam, pasien anak-anak sudah tidak boleh meminum ASI. Kemudian untuk yang terakhir, 2 jam terakhir itu pasien juga sudah tidak boleh meminum air putih ataupun teh ataupun kopi ataupun jus tanpa sarinya. Kemudian antara 0 sampai 2 jam itu pasien sudah tidak boleh mengonsumsi apapun. Kemudian pada tahapan ini juga pasien diharapkan untuk melepaskan gigi palsu, bulu mata, menghapus make up, serta melepaskan aksesoris dan juga perhiasan. Kemudian di tahapan ini juga dilakukan pengosongan baik saluran pencernaan dan juga saluran kandung kemih yang dapat dilakukan dengan pemasangan kateter. Kemudian diberikan juga obat premedikasi. Kemudian untuk komponen yang terakhir adalah premedikasi, yaitu pemberian obat-obatan sebelum dilakukannya tindakan anestesi, di mana tujuannya adalah untuk mengurangi kecemasan, mengurangi nyeri, mengurangi kebutuhan obat-obatan anestesi, kemudian untuk mengurangi sekresi saluran nafas, mual muntah, pasca operasi, kemudian untuk mencegah refleks yang tidak diinginkan, membantu pengosongan lambung, mengurangi produksi asam lambung, dan juga menyebabkan amnesia. Untuk periode pemberiannya sendiri tergantung dari jalur yang digunakan. Bila IV 1-5 menit, untuk 30-60 menit dapat dilakukan melalui intramuskular dan 60-90 menit dapat dilakukan melalui peroral. Di mana obat-obatan premedikasi ini dapat seperti pemberian benzodiazepam, yaitu diazepam, lorazepam, dan juga midazolam, di mana dapat mengurangi ansietas, menurunkan kesadaran, dan juga amnesia anterograde. Kemudian dapat juga diberikan antikolinergik seperti atropin, glikopirolate, difenhidramin, dan juga dimenhidrinat untuk mengurangi sekresi saliva dan juga mengurangi refleks vagal. Kemudian dapat juga diberikan antiemetik seperti metoclopramid dan juga ondansetron, di mana obat ini diindikasikan pada pasien dengan skor resiko PONV tinggi,
misalnya pada wanita yang tidak merokok dengan penggunaan opioid pasca operasi. Kemudian diberikan juga profilaksis aspirasi seperti metoclopramid dan juga natrium sitrat. Kemudian dapat juga diberikan antihistamin yaitu H1 blocker untuk mencegah adanya reaksi alergi dan juga pemberian opioid seperti fentanyl dan juga morfin untuk efek analgesi dan sedasinya. Sekian presentasi dari saya, semoga presentasi ini berguna bagi teman-teman semua.